wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pada pemirsa Jarisma yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, baik berupa keimanan, kesehatan, dan juga panjang umur, sehingga di tahun ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, yakni bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan untuk menggapai ridho di akhirat. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tercurah abadikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, la nabiyya ba'd. Pemirsa Jarisma yang berbahagia, untuk kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan kisah keteladanan taubat Nabi Adam alaihissalam. Pemirsa Jarisma yang berbahagia, sebagai manusia sudah barang tentu melakukan kesalahan. Sifat daripada manusia itu keliru. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Lah, di antara hikmah Allah memberikan pintu tobat kepada manusia adalah untuk mengarahkan, menuntun manusia ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus, yakni dengan taubat. Oleh karena itu, Allah memberikan ibrah, contoh kepada Nabi Adam yang sifatnya Adam itu keliru, yang sifatnya Adam itu manusia, sifatnya keliru. Beliau memakan buah khuldi yang merupakan larangan Allah. Karena bujuk rayu setan, kemudian Nabi Adam memakan. Dan oleh Allah dituntun dengan kalimat-kalimat taubat. Sebagaimana hal ini dituangkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Bahwasanya Nabi Adam menerima kalimat-kalimat tuntunan, yang mana di antara kalimat-kalimat tuntunan dijelaskan lagi oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami, maka apabila Engkau tidak mengampuni, tidak mengasihi kami, maka kami tergolong orang-orang yang merugi. Dengan kalimat-kalimat tuntunan tersebut, Allah terima taubatnya Nabi Adam. Fataba 'alaihi innahu tawwabur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima. Adapun dorongan-dorongan yang mengarahkan, yang tidak mengarahkan pada hal kebaikan, bahkan mendorong hati kita untuk selalu nyaman, selalu enak dengan
melakukan kemaksiatan, tidak ada penyesalan, maka itu semua ajakan setan. Maka sesungguhnya Allah telah memberi kesempatan kepada setan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun setan tidak menuruti. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yang berupa pertanyaan, yakni surat Al-A'raf ayat ke-12 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Hal apa yang mencegahmu untuk tidak mau bersujud ketika aku perintahkan? Hal ini bukan karena sujudnya yang dipermasalahkan oleh Allah, bukan karena sujud tidak mau sujud, tapi karena dia tidak melakukan perintah Allah ini yang dipermasalahkan. Kenapa tidak mau? Setelah itu apa yang terjadi? Bukan kok setan itu mengevaluasi diri, bukan, tapi malah dia menjawab dengan suatu kesombongan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bahwasanya saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api yang di atas, kemudian engkau ciptakan dia Adam dari tanah yang posisinya di bawah. Maka tidak level yang di atas sujud kepada yang di bawah. Pemirsa Trisma yang berbahagia, dengan ini sudah jelas perbedaan antara manusia dan setan. Kalau manusia setelah dia melakukan kekeliruan, kesalahan, dia mengakui kesalahannya, kemudian mengikuti tuntunan Allah, yakni mau kembali ke jalan yang benar. Kalau setan sudah tahu melakukan salah, nggak mau mengakui kesalahannya, diarahkan juga nggak mau. Itulah perbedaan manusia dan setan. Hadirin rahimakumullah, dari keteladanan kisah taubat Nabi Adam ini dapat saya simpulkan ada 4 poin yang bisa kita teladani sebagai manusia. Yang pertama, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jikalau kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan, maka kita harus kembali ke jalan yang benar, yakni bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jikalau kita berbuat salah kepada sesama manusia, maka di samping kita memohon ampunan kepada Allah, kita juga meminta maaf kepada sesama. Yang keempat, marilah kita jadikan jiwa kita ini menjadi jiwa yang pemaaf bagi sesama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.